Ya, terima kasih sahabat Muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, bahwa memang intinya untuk menjalani usaha Anda sahabat Muslim, ya nggak perlu takut. Yang penting pertama itu keyakinan, kemudian kuat, kemudian ada modal tentunya ya Wibo ya. Oke. Sebenarnya modal itu nomor sekian ya, Nomor Pak. sekian, Yang penting keberanian tadi keberanian itu. dan Yang keyakinan. itu belum kita punya. Dan semoga hari setelah kita bincang-bincang dengan narasumber kita, ya sahabat Muslim, kita jadi mulai punya keberanian, Iya. punya keinginan untuk membuka usaha, Iya. seperti itu. Seperti Wibawa tadi. Seperti itu ya. Tokoh inspirasi. Riko pasti punya tokoh inspirasi. Punya. Yang kemudian dari situ Riko mulai berjalan dan kemudian Riko ingin meraih cita-cita Riko sendiri. Kita mulai dari Mas Bro dulu. Saya panggil Mas Bro aja lah ya. Mas Bro, Oke. tokoh idolanya dalam wirausaha ini siapa? Tokoh idolanya ya, Hmm. ya sebenarnya sih Rasulullah ya. Rasulullah. Iya. Masya Allah. Itu sudah pasti karena beliau aja dalam kehidupan sehari-hari aja memulai usaha itu dengan berdagang gitu. Oke. Wirausaha ya. Iya, wirausaha. Oke. Kalau Mas Hardiman? Ya, sebetulnya sama. Tapi saya tambahkan juga ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf kan. Tentu kita ingin seperti beliau gitu. Kalau yang sahabat-sahabat saya yang motivasi itu ada pengusaha rak di Jakarta. Pengusaha? Pengusaha rak. Rak supermarket. Rak supermarket. Jadi kalau kita buka di Google itu Raja Rak Indonesia, nah itu beliau. Oke. Namanya Pak Dede Sulaiman. Oh, jadi Bang Herbian terinspirasi dari beliau. Ya, beliau lah yang motivasi saya Oh, kan. beliau yang memotivasi, Masya Allah. Dikatakan kalau kita mengharapkan gaji dari pegawai, berarti kita sudah membatasi rezeki dari Allah. Gitu. Maksudnya apa? Membatasi rezeki dari Membatasi Allah. rezeki dari Allah karena tanpa berusaha pun kita mendapatkan gaji setiap bulannya. Gitu. Nah, tapi kalau kita berdagang, berusaha di jalan Allah seperti ini, Allah mau memberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya pun bisa. Iya, betul. Itulah kata-kata beliau yang saya ingat gitu. Kemudian satu lagi ada di Jakarta itu namanya Ustadz Fatih Karim. Nah, itu teman saya waktu merantau ke Bandung gitu. Kami sama-sama kuliah, sama-sama ngaji gitu ya. Beliau juga yang motivasi saya untuk berdagang, keluarlah dari PNS. Tapi nggak pernah saya turutin, baru inilah saya turutin. Oh, apa mereka menyinggung juga masalah berusaha tanpa riba? Ya, mereka rata-rata yang pengusaha tanpa riba. Oh, oke. Gitu. Iya, Riko, tadi kalau kita tadi udah nyicipin roti durian, ya. Saya juga udah nyicip itu, Riko tadi udah nyicip juga ya di break tadi ya. Kita coba Mas Bang Hardiman untuk cicip keripik bawang, ya. Bang Muhammad Soleh nyicip roti duriannya ya. Emang harus nih ya? Iya harus nih ya. Saya lebih sukanya dibungkus aja. Kita cicip dulu ya. Ini gimana selaku pelaku wirausaha ya mengomentari usaha rekan-rekannya seperti itu ya. Oke. Oke. Ini kayak jadi wisata kuliner juga ya. Ya dari Mas Hardiman dulu gimana keripiknya? Dia seperti kue bawang, tapi jauh lebih enak. Luar biasa. Kalau Bang Muhammad Soleh sendiri? Kalau kita beli durian, kita makan durian nih. Oke. Lebih asik ini lagi daripada durian. Karena ini selain durian murni, ada rotinya juga. Ada gitu rotinya kan. juga, jadi satu paket ya? Oke. Lembut juga rasanya di mulut lembut. Jadi tadi saya makan ya, berapa menit itu nggak hilang Riko rasa. Luar biasa, dia manis tapi nggak enak Riko. Mungkin ada sebagian makanan sahabat muslim yang sahabat muslim makan ya, manis, kemudian ada rasa enak gitu di tenggorokan. Ini kue ini nggak ada. Luar biasa. Sahabat muslim pasti bertanya nih ya, pembuatannya. Kalau dari Mas Hardiman dulu, roti durian. Mungkin sahabat muslim pengen coba-coba di rumah. Iya. Ya, yang pertama tentu kita buat rotinya dulu, ya kan udah rotinya Ini rotinya dibeli, Pak?
bikin Buat kue, sendiri? buat sendiri ya. Masya Allah, oke. Nah kita pisahin, sebelah sini di pabrik kita itu sebelah sini buat rotinya, sebelah sini buat selainya. Nah yang buat rotinya ini kita pakai tenaga karyawan gitu ya. Yang buat selainya ini tentu harus saya sendiri yang turun tangan. Saya belum bisa mempercayakan sama orang lain. Karena cita rasanya emang rahasia saya gitu. Iya, Masya Allah. Yang nggak bisa dibagi-bagi resepnya. Sendiri Iya. ya? Kalau Mas Muhammad Soleh sendiri, Mas Solihin sendiri. Kalau saya sendiri sih ini karena ini adalah inovasi, jadi bahan dasar dari kue bawang pada umumnya Iya. itu ada kita bedakan komposisi tepungnya. Nah, sehingga dari perbedaan komposisi tepung menjadikan sebenarnya keripik ini nggak bisa dicetak nih sebenarnya. iya ya. Nggak bisa dibentuk seperti gambar bintang, pola lingkaran. Jadi kita bisa membuat hanya ukurannya selebar-lebar itu aja gitu. Mas mau Solihin sendiri yang buat atau ada teman-teman yang bantu? Sejauh ini sih kita masih keluarga ya. Keluarga. Ibu bantu, adik juga. Belajarnya dari mana buat keripik bawang ini? Kalau belajarnya sih nggak ada sih ya. Belajarnya karena kita udah Otodidak ya? udah tahu kian pembuatan kue bawang. Ah, Nah, hanya saja pada saat itu kita coba eksperimen. Oke. Nah, dalam eksperimen waktu itu memang sih banyak kegagalan. Dan pada akhirnya dari kegagalan itu timbullah suatu keberhasilan bagi saya. Dan itu saya memberanikan diri untuk mempromosikannya. gagal dulu. Ya, Awalnya. mungkin sahabat muslim di rumah mau pengen nanya nih Mas Solihin ya. Ini kan pemasaran sistem online. Mungkin sahabat muslim di rumah mau beli. Iya. Atau mungkin jadi reseller Riko ya, karena Bang Hadiman juga Bang Muhammad Soleh ya. Jadi pemirsa kita ini bukan hanya di Medan, tetapi juga ada di Kemarin, di Kalimantan, ada juga di Sulawesi, dari Jakarta, Pokoknya di seluruh Indonesia, kan nasional. Nah, lalu bagaimana di antara mereka yang mungkin pengen, saya pengen jadi reseller dari roti durian ini, atau mungkin jadi reseller jadi keripik Mas Bro gitu. Kita ke Mas Hardiman dulu, Bang Hardiman. Ya kalau menjadi reseller bisa. Ya. Nanti tinggal hubungin saya kan, di mana daerahnya. Jadi kayak kemarin kita kirim ke Jakarta itu, kita kirim port to port. Jadi bandara ke bandara. Nah, kalau ke bandara, ongkos kargonya lebih murah daripada kemudian kita pakai jasa kargo yang langsung ke alamat gitu ya. Jadi kalau diambil di bandara, nanti dijual lagi juga harganya juga masih terjangkau. Oke. Gitu. Jadi kita bisa kirim ke Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Husein di Bandung gitu. Atau Bandara Juanda di Surabaya gitu. Jadi bandara manapun yang ada di Indonesia ini bisa kita kirim langsung. Mungkin ada rasa ketakutan sahabat muslim ya, berapa tahan roti durian ini? Dia di suhu normal itu bisa 36 jam. 36 jam. 36 jam. Tapi kalau dimasukkan ke kulkas bisa tahan 72 jam. 72 jam ya, sekitar berapa hari? 3 hari 3 hari ya, maksimalnya ya. maksimal. Jadi benar-benar nggak pakai pengawet ya. Ya, karena kalau kita pakai pengawet nanti mengurangi nikmatnya rasa. Oke, jadi mengurangi rasa durian itu kemudian roti itu sendiri. Nah, kalau Bang Muhammad Soleh tadi, misalnya saya di Palembang, keluarga mungkin di Palembang pengen jadi reseller dari keripik Mas Bro ini. Atau mau pingin pesan? Mungkin saya pengen bawa ke Palembang kemudian nih bawa ke sana. Sejauh ini sih untuk konsumen kita udah meluas ya, udah sampai Aceh bahkan sampai Bali. Cuman itu hanya konsumen. Nah, kita memang kepingin bagaimana caranya kita bisa ada reseller di sana. Jadi buat sahabat muslim, kalau memang mau menjadi reseller saya, bisa hubungin saya, atau bisa lihat dari Instagram saya. Gitu. Karena Instagramnya Medan Keripik Mas Bro. Medan Keripik Mas Bro. Mas Bro, Iya. itu Instagram. Mungkin di abang sendiri? Kalau kita di fanpage Papa Proti. Papa Roti. Instagram juga Papa Proti. Papa Roti. Mungkin ada nomor mungkin kontak person yang bisa dihubungi. Kontaknya ada di kontaknya juga ada.
0852 6165 7213. 7213 ya, kita ulangi mungkin ya. Saya baca ya. Di 0852 6165 7213 ya, atau WhatsApp juga bisa ya di 0857 6014 2623 ya. 0857 6014 2623. Bisa jadi reseller atau mungkin bisa jadi konsumen seperti itu ya, langsung dikirim. Kalau Bang Muhammad Soleh mungkin kontak personnya bisa dibagiin. Bisa, buat sahabat muslim yang mau nanti pesan ataupun menjadi reseller bisa hubungi saya di nomor 0813 2296 8356. 8356. Bisa diulangi? Bisa diulang lagi, Pak? 0813 2286 9356. Oke, terakhir ya, saya pengen dengar pesan untuk mungkin sahabat muslim yang pengen buka usaha sekarang, mungkin pesan dari yang udah menjalankan usaha sekarang, kiat-kiatnya gimana? Kiat-kiatnya bagi pengusaha yang baru ya. Oke. Ya, pertama mulai saja dulu. Mau buka usaha, mau jualan apa saja bisa. Apalagi saat ini kan peluang itu sangat luas. Karena manusia terus bertambah gitu kan. Jadi kita jualan apa saja pun insya Allah ada yang membeli gitu. Apalagi sekarang ada media sosial gitu kan. Jualan lagi jadi lebih mudah. Nggak perlu ada tokonya, kita bisa jualan. Nah, kalau usulan saya buat sahabat-sahabat muslim yang ingin buka usaha di bidang makanan dan kuliner ya. Jadi karena kalau misalnya kita buka di bidang fashion, ya itu kan tentu sesuai tren gitu ya. Dan konsumen kadang masih bisa menahan, kalau beli baju atau beli sepatu masih bisa menahan. Tapi kalau beli roti durian mungkin nggak bisa nahan gitu. Nah, nahan seleranya itu sulit. Pengen. Ya benar-benar, apalagi dia memang penikmat durian. Ya, apalagi setelah nyobain sekali kan, pengen lagi gitu. Saya kalau dikasih gratisan lagi mau Riko. Tapi nggak boleh sering-sering kan? Nggak boleh sering-sering ya. Ya, oke, kita beralih ke Mas Muhammad Soleh. Pesannya nih buat sahabat muslim yang sekarang lagi mau mulai usaha atau mungkin pemula ya, seperti itu. Iya, paling tidak ya saat menjalankan usahanya jangan ada rasa ragu-ragu. Artinya saat kita sedang menjalankan usaha itu jangan kita punya kepikiran untuk mundur. Kalau bisa jalan aja ke depan. Walaupun yang kita hadapi sekarang mungkin kendalanya masih sedikit konsumen, belum balik modal. Ya mungkin buat sahabat-sahabat muslim tadi, kalau bisa optimis saja, yakin aja. Dan satu lagi, mungkin kalau ada pendapatan lebih, mungkin ya bisa agak disedekahkan sama yang di bawah. Itu sangat berpengaruh sekali di dunia usaha. Iya, baik sahabat muslim, mungkin itu saja obrolan kita hari ini, Riko. Kita ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Pak Hardiman dan juga Bang Solihin yang hadir hari ini, kemudian berbagi pengalaman kepada kita dan berbagi makanan. Ya, terima kasih udah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih telah menginspirasi sahabat muslim di rumah, juga kami berdua ya Bang. Terima kasih. Oke, sahabat muslim, itulah tadi perbincangan kita dengan dua narasumber, berbincang-bincang masalah bagaimana menjadi seorang pengusaha sukses tanpa riba. Tanpa riba. Oke, baik. Setelah ini ada segmen selanjutnya, tips dan trik bersama saya dan rekan saya bawah setelah yang berikut ini.